Habis makan mie besar. Nggak usah kalian sakit aja di nak. Empat tiga lima Cepu, Pati Kendal. Pati Kendal diterima 0435 Cepu. Taruna? 65 Jalan Tanah Serali Monitor kita gade. 66 diterima info Jaya 65 Tanah Treal. Meluncur Tanah Treal. Di pusat informasi, setiap detik adalah kesempatan untuk menyelamatkan nyawa. Saat laporan masuk melalui radio, tim bergerak cepat memastikan tidak ada waktu yang terbuang. Kebakaran hebat melanda sebuah ruko di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis malam 24 Oktober 2024. Untungnya, gak ada korban jiwa dalam insiden ini. Menurut perwira piket Sudin Gulmartat Jakarta Selatan, Suhudi, api melahap area sekitar 1.200 meter persegi. Proses pemadaman sempat terkendala loh. Akses masuk yang terbatas dan tumpukan barang-barang di dalam ruko jadi tantangan besar buat tim pemadam. Sampai sekarang penyebab kebakaran masih belum diketahui. Awal mula saya mendapat informasi pukul 13.00 dari Jakarta Siaga 112. Kemudian kami persiapkan Kawasan padat penduduk di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat dikejutkan dengan kebakaran besar yang terjadi pada Selasa siang 10 Desember 2024. Api mulai terlihat sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Barat dan langsung menghanguskan rumah-rumah di kawasan Pasar Jiung. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, api masih berkobar hebat, disertai asap hitam yang membumbung tinggi ke langit. Warga sekitar ramai berkumpul di lokasi. Sebagian mencoba membantu para korban menyelamatkan barang-barang. Sementara yang lain hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Petugas pemadam kebakaran segera bergerak cepat setelah menerima laporan. Sebanyak 32 unit mobil damkar dan 128 personel dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung cukup berat. Mengingat lokasi kebakaran adalah pemukiman padat dengan banyak material mudah terbakar. Di tengah proses pemadaman, seorang petugas sempat mengalami sesak napas akibat kelelahan. Untungnya, ia langsung mendapat penanganan di Rumah Sakit Hermina dan kini dalam kondisi aman. Menurut Subadi dari Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat, medan yang luas dan padat memang menjadi tantangan utama dalam kebakaran kali ini. Meski begitu, ia memastikan semua petugas dalam kondisi sehat dan siap melanjutkan tugas.
Pada Kamis 9 Desember 2024, siang yang panas berubah menjadi kepanikan di eksit tol Meruya, Jakarta Barat. Sebuah mobil dilaporkan terbakar tepat di eksit tol Meruya kilometer 10, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, RT 4, RW 1, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Mendengar laporan, petugas dari sektor Kembangan langsung bergerak cepat. Dengan 1 unit mobil pemadam dan 5 personel, mereka tiba di lokasi untuk menjinakkan api. Proses pemadaman dimulai pukul 14.16 waktu Indonesia Barat dan akhirnya selesai pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara, kebakaran ini dipicu oleh percikan alat las. Untungnya, api berhasil dipadamkan sebelum situasi semakin memburuk. Kebakaran di eksit tol Meruya. Kami terima berita sekitar pukul 13.45. Sampai di TKP sudah terlihat mobil terbakar besar dan hampir mengenai mobil dump truck yang sedang ingin dilas. Dengan gegas kita padamkan api. Alhamdulillah api padam. Laporan lain datang ke pos pemadam kebakaran sektor Kembangan. Seorang warga meminta bantuan untuk menyelamatkan seekor anjing. Mulut anjing tersebut tersangkut penutup saluran air, membuatnya kesulitan bergerak. Tanpa menunggu lama, 4 personel segera menuju lokasi dan mulai melakukan evakuasi. Menggunakan gerinda kecil, mereka perlahan melepas penutup saluran yang tersangkut. Proses penyelamatan berhasil diselesaikan tepat 1 jam kemudian. Penutup pipa berhasil dilepas dengan aman. Dan anjing tersebut kembali bebas tanpa mengalami cedera serius. Dari kejadian-kejadian yang telah kita saksikan hari ini, kebakaran di Penjaringan hingga Menteng, hingga penemuan jasad di Ancol, semuanya menjadi pengingat bahwa bahaya bisa datang kapan saja dan di mana saja. Kami, tim Satria Biru, selalu menegaskan pentingnya kerjasama, kewaspadaan, dan kepedulian dalam menghadapi setiap ancaman yang ada. Tim Satria Biru terus bekerja keras untuk melindungi nyawa dan harta benda. Namun, upaya tidak akan maksimal tanpa dukungan masyarakat. Jadilah bagian dari solusi dengan memenuhi standar keamanan, melaporkan potensi bahaya, dan selalu siap menghadapi situasi darurat. Ingat, setiap detik adalah peluang untuk menyelamatkan bukan hanya orang lain, tapi diri kita sendiri. Bersama kita bisa membangun masyarakat yang lebih tanggap dan tangguh menghadapi bencana. Satria Biru akan selalu hadir melayani dan menjaga. Salam tangguh, salam siaga.